Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Juansyah. Saya berasal dari kelas Teknik Informatika A1. Dan di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang diampu oleh Ibu Siti Nur. Nah, di sini saya pertama kali akan memperkenalkan terlebih dahulu form login yang telah saya buat. Eh, Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Mengapa saya menggunakan ini? Karena menurut saya untuk menggunakan Visual Studio Code lebih mudah, kemudian jadi lebih tertata rapih gitu. Kemudian di sini ada codingan saya yang dari login form. Nah, di sini saya menggunakan CSS untuk sebagai stylingnya, sebagai hiasannya gitu, sebagai desainnya. Di sini adalah ini adalah style sheet-nya. Bisa dilihat juga di sini style sheet-nya ada di sini. Jadi saya membuat ini dalam satu folder. Jadi setiap pengkodingan itu saya usahakan misalkan untuk satu web atau satu project dilakukan dalam satu folder supaya tidak tercecer dan lebih rapih. Nah, di sini ada untuk div class-nya itu login box. Kemudian H1 judulnya itu login. Di sini kemudian saya menggunakan kelas user, kemudian di sini placeholder-nya saya menggunakan username, kemudian text box lagi untuk password. Nah, di sini saya juga menggunakan type button untuk value sign in-nya, dan kemudian saya di-linkkan ke mapel index.html. Jadi nanti kalau sudah menggunakan SAMPP atau database, nanti bisa di-linkkan langsung ke websitenya seperti itu. Di sini saya coba menjalankan terlebih dahulu untuk form loginnya. Mungkin seperti ini untuk tampilan form login. Di sini ada username dan password. Kemudian kita lanjut lagi supaya tidak lama, langsung saja ke websitenya. Di websitenya di sini saya menggunakan beberapa menu. Di sini ada navigation bar. Saya sudah tandain di sini untuk navigation bar. Dan di sini saya menggunakan Bootstrap 5 untuk codingannya. Di sini title di sini adalah untuk judul halaman yang nanti akan muncul di tampilan paling atas. Kemudian di sini ada nav section bar. Jadi di sini tuh untuk seperti button-button yang untuk home, kemudian menunya, kemudian untuk about. Di sini saya simpan di sini. Kemudian di sini ada layout di sini untuk badan webnya. Saya sambil tunjukkan saja. Nah, ini adalah untuk tampilan web yang saya buat. Mengapa saya membuat website seperti ini? Karena tujuan saya untuk membuat website ini berkeinginan khusus gitu, sebagai mahasiswa juga sebenarnya, untuk jadi setiap materi itu saya ingin terhimpun gitu, jadi tersusun rapih di dalam satu website, dan kemudian bisa dibagikan juga kepada orang lain. Intinya seperti berbagi ilmu gitu. Kemudian di sini di sini ada logo saya adalah OTC, Online Tutoring Company. Di sini logo saya. Kemudian di sini adalah menu home. Menu home tersendiri
terdiri atas ini saya menggunakan carousel. Carousel di sini merupakan image yang bisa berganti-ganti untuk ke pinggir. Gitu. Kemudian di sini juga ada logo lagi. Kalau di sini lebih ke apa ya? Tadinya di sini buat user, cuman di sini saya mengganti dengan logo aja gitu. Supaya memperkenalkan lagi gitu logo yang sebenarnya itu yang mana sih gitu kan. Sebenarnya saya sudah simpan logo di paling pojok kiri atas. Tapi untuk lebih ini lagi saya taruh di tengah gitu. Seperti itu. Kemudian di sini adalah layoutnya. Di layout ini saya menambahkan ada dua. Yang pertama, jenis layout pertama yaitu foto yang berada di sebelah kanan dan kemudian yang kiri adalah sebuah tulisan. Kemudian di sini saya menambahkan link-link lagi untuk mengakses materi. Tuh. Sebenarnya materi di sini bukan tentang sosum atau saintek atau apa gitu. Cuman lebih umumnya mungkin ke yang ini gitu. Kemudian di menu juga ada mapel, upload, dan help. Jadi fungsi menu di sini adalah untuk melink langsung ke mapel di sini. Kita coba. Nah, mungkin seperti ini untuk cita-cita saya ke depannya gitu untuk membuat membuat web. Ingin tertata rapih gitu. Kemudian kita bisa juga langsung ke menu upload. Di sini menu upload belum terlalu ramai atau belum terlalu bagus juga sebenarnya karena saya masih bingung juga untuk codingan yang ada di Bootstrap ini apakah bisa dipakai semua atau gimana gitu. Kemudian di sini ada menu help. Di menu help tersendiri saya menambahkan foto di sebelah kanan. Sebenarnya ini foto logo dan kemudian di sini ada teks juga. Untuk yang tadi, untuk yang upload, di sini di upload itu bisa choose file, langsung nge-link ke directory file kita. Nah, bisa dilihat ya, ini bisa langsung untuk upload file. Tapi belum bisa secara sempurna gitu. Belum bisa memang benar-benar di-upload. Cuman untuk konsep dasarnya mungkin seperti ini. Kemudian di sini ada menu about. Di sini saya isi dengan about developer aja gitu ya. Soalnya saya masih bingung untuk isian-isian dari web saya sendiri sebenarnya. Masih belum terkonsep dengan rapih. Di sini juga ada menu search. Bisa untuk search, nanti digunakan untuk search materi atau apapun. Tujuan kedepannya mungkin seperti itu. Kita lihat kembali ke codingannya yang tadi. Ini masih di index.html yang homepage. Nah, di sini bisa dilihat homepage. Kemudian yang tadi. Nah, jadi yang ini OTC homepage. Jadi ini tuh ngelinknya ke sana gitu. Judulnya itu berarti tadi ditaruh di sana gitu. Kemudian di sini ada navsection bar. Navsection bar tadi adalah seperti seperti header, bukan ya seperti header ini di sini paling atas gitu. Untuk menampung home, menu, dan about gitu di sini dan juga menampung search engine-nya. Kemudian menjelaskan sedikit mungkin tentang codingan saya. Dan di sini ada navbar dark, BG dark, text light, sedikit top. Jadi agar bisa ini lebih ke atas. Kemudian BG dark untuk background-nya menjadi hitam untuk tadi yang navigation-nya itu. Kemudian teksnya menjadi light atau terang. Kemudian navbar di sini sebenarnya bisa di-linkkan, ini bisa di sini. Kalau ingin menambahkan misalkan kita ingin mengklik tadi brand itu, brand OTC, nah yang ini sebenarnya bisa di-linkkan misalkan untuk kemana gitu. Nah, ini bisa diisinya itu di sini.
Kemudian di sini ada nav aktif, class, nav, strip link aktif. Maksudnya di sini itu untuk page home. Jadi kita lihat di sini. Nah, jadi si home ini yang terang gitu. Kita coba ke yang lain, misalnya ke menu about. Nah, di sini kalau kita klik menu about, jadi menu about-nya yang ini yang terang seperti itu. Kembali lagi ke home. Kemudian di sini saya juga yang tadi masih di navbar, yaitu navbar drop down yang tadi bisa diklik ke bawah, jadi seperti itu. Nah, untuk yang tadi navbar drop down itu saya isi dengan mapel. Saya linkkan langsung ke ini, ke index.html yang di folder mapel, karena supaya tidak tercampur gitu. Jadi setiap drop down di sini saya pisahkan dalam satu folder. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada menu about. About itu terpisah ya, berarti ada di luar. Nah, di sini juga ada foldernya dan menyimpan index.html-nya tentang about juga. Untuk navbar sudah. Kemudian di sini ada layout-nya. Untuk layout di home tersendiri ada, saya menggunakan carousel. Dengan layoutnya itu saya backgroundnya itu light dengan teksnya dark. Kemudian height-nya 100 VH. Kemudian di sini saya menggunakan carousel yang tadi sebuah gambar yang bisa dislidekan gitu ke pinggir. Di sini carousel item aktif. Untuk di sini berarti tadi link yang carouselnya yang aktif. Kemudian di sini adalah gambar yang saya masukkan. Kemudian di deblock. Kemudian alternatifnya bisa apa saja sebenarnya untuk ini. Bisa dimasukkan apa saja, misalkan jadi ada kerusakan pada gambar, nanti yang munculnya itu teks yang ada di sini gitu. Kalau saya di sini menggunakan titik-titik untuk yang pertama gitu. Nah, ini untuk tulisan welcome to OTC, belajar nyaman dan lengkap, itu tuh ada di bagian carousel yang ini. Kemudian ke bawahnya lagi sama seperti yang di atas tadi, carousel juga. Saya membuat carousel 3 buah. Kemudian di sini ada nah ini untuk logo yang kecil tadi. Untuk logo yang kecil yang ini. Logo yang ini dengan OTC Way to Learn, Welcome to OTC Best Ever Web Learning. Jadi di sini saya menggunakan untuk stylenya tersendiri, bisa dilihat bukan seperti tulisan apa ya. Di sini saya menambahkan tulisan span style dengan colornya itu coral. Bisa dilihat di sini ada perbedaannya dengan teks-teks yang lain gitu. Nah, di sini pas di itu OTC-nya itu berwarna coral gitu. Untuk mewarnai saja. Kemudian di sini saya juga menambahkan foto. Nah, foto di sini semua foto saya simpan di aset gitu. Bahkan ini aset garis miring learn. Nah, jadi si fotonya itu disimpan di sini supaya tidak tercampur-campur. Kemudian ke bawahnya lagi, di sini saya menambahkan beberapa table dengan pinggirnya itu ada foto dan tulisan. Nah, seperti ini. Jadi yang terlebih dahulu di sini, yang di sebelah kiri adalah tulisan. Selamat datang di Web OTC Online Tutoring Company dengan developer bertujuan ya bla 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 seperti ini. Kemudian ke bawahnya kita akan melihat lagi untuk codingan ini yang ini codingan untuk
link yang materi. Nah, yang sesum dan saintek saya menggunakan tombol di sini bisa langsung di-linkkan dua-duanya. Di sini saya menggunakan bootstrap, yaitu card. Saya menggunakan cardnya itu yang tadinya itu 3, tapi saya rubah menjadi 2 karena menurut saya biar memudahkan saja. Tapi kedepannya insya Allah ingin dikembangkan lagi gitu. Bisa dilihat di sini, ini judulnya Sosum dan yang ini Sintek. Kemudian ini penjelasannya yang di bawah. Kemudian ini juga penjelasannya. Menggunakan button juga sama. Ini diindekskan langsung ke Mapel. Mapel ini tuh Mapel itu sebuah folder dan index.html itu adalah sebuah file HTML-nya. Jadi bisa dilinkkan langsung ke sana. Kemudian ini juga adalah script dari Bootstrap 5-nya untuk bagian bawah. Nah, di sini juga ada ini juga dari Bootstrap. Oke, sudah. Kemudian kita kembali ke atas. Nah, lanjut ke menu Mapel. Menu Mapel atau mata pelajaran ya. Kita lihat codingannya. Codingannya yang atas hampir sama ya. Jadi menggunakan navigation bar juga supaya nanti bisa muncul lagi gitu kan di ininya. Navigation barnya semuanya sama, cuman yang membedakan mungkin di aktif di lightingnya gitu. Light di navbarnya itu kita lihat. Nah, jadi saya menaruhnya itu di nav link drop down toggle aktif. Jadi di sini saya mengaktifkan toggle-nya itu. Nah, supaya menu ini bisa terang gitu daripada yang ini. Ya mungkin hanya itu perbedaannya, setiap navbar perbedaannya mungkin hanya itu saja. Selebihnya itu sama. Kemudian di sini layoutnya yang berbeda. Di sini saya menggunakan row atau baris dengan satu kolom dengan margin down 3, G itu untuk getter yaitu 4, M untuk marginnya itu 3. Untuk kemudian nah di sini saya menambahkan aset juga dari aset ya, foto untuk di-upload yaitu mat.jpg di card image. Nah, bila nanti terjadi error atau kerusakan, saya menggunakan alternatif my image. Jadi tulisannya my image, tidak seperti tadi di index.html, saya menggunakan titik-titik. Kemudian di sini ada card title yaitu mat, bisa dilihat juga. Nah, jadi di sini ada card title. Kemudian di sini ada penjelasannya. Kalau penjelasannya itu di codingan itu ditaruh di p class. Card text, perhitungan dasar, operasi penjumlahan, bilangan Pythagoras, bahan ruang, dan lain-lain. Card footernya, text mode, last update 3 minutes ago, 3 minggu yang lalu. Berarti terakhir di-update 3 minggu yang lalu. Nah, jadi nanti muncul itu di sini. Dan untuk selebihnya codingannya untuk yang 2 ini sama juga gitu. Oke, lanjut ke menu upload. Nah, menu upload di sini saya masih sederhana, masih bingung untuk desain karena saya tidak terlalu bisa untuk mendesain gitu. Di sini untuk navbarnya sama, yang beda sama seperti yang tadi. Jadi saya taruh navbar section yang aktif itu di untuk navbar sectionnya itu yang aktif di menu. Nah, di sini.
toggle aktifnya. Kemudian di sini paling layoutnya cuman sedikit. Nah, karena saya cuma memasukkan form file aja untuk penguploadan. Pilih file yang akan diupload, form file. Tuh. Dari nih. Kemudian menu help. Lanjut ke codingan menu help. Menu help itu nah di sini. Tadi seperti hampir sama ya, navbar masih sama. Kemudian ada script. Scriptnya juga sama. Kemudian nah mungkin seperti ini. Oh iya, di help. Nah, maaf. Nah, jadi di sini menu navnya hanya sama. Ini juga toggle-nya aktif di sini. Kemudian, nah di sini bedanya mungkin di setiap layout yang berbeda. Di sini saya menggunakan seperti tadi menggunakan 2 buah kolom di sini untuk tulisan dan juga sebagai gambar. Kemudian yang terakhir ada di menu about. Menu about ini hampir sama dengan konsep yang tadi di help ya. Jadi saya menyimpan foto juga di pinggir kanan dan tulisan di kiri. Yang ini codingannya yang berbeda dari navbar di sini adalah di activate. Seperti biasa di activate-nya. Oke, tutup dulu. Nah, di sini seperti biasa menggunakan background light dengan text dark, dengan MT atau batas atas margin top adalah 4. Kemudian ini kolom, margin down 2, float, margin down sampai di end supaya tidak terlalu besar. Kemudian margin bottom itu 2, kemudian di sini ada margin top 4 juga. Alternatifnya bila tidak terbuka ke my image. Kemudian di sini adalah tulisannya. Sepertinya sudah. Oke, kesimpulannya, jadi sebenarnya saya ingin membuat website yang intinya itu bisa berbagi sebuah materi dan juga sebagai penyimpanan data juga sebenarnya, agar mahasiswa, pengajar, siswa gitu dapat mengakses materi-materi tersebut supaya misalkan ada tugas yang jawabannya tidak ada, semoga saja gitu dengan website ini ada guru atau dosen yang bisa mengupload materi ke sini, kemudian bisa membantu para siswa dan menyediakan forum diskusi juga gitu untuk kedepannya, untuk pengembangan kedepannya. Mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.